Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang terkenal dari beberapa daerah penghasil batu marmer terbesar di Indonesia. Salah satunya Desa Gedangan, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, merupakan salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pengrajin batu marmer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Khoiroh, NIM 12401183125, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Kali ini saya berkesempatan untuk melaksanakan PPL gelombang 3 di salah satu usaha kerajinan marmer yang tidak jauh dengan tempat tinggal saya, yaitu UD Manunggal Abadi yang berlokasi di RT 3 RW 1 Dusun Gilang, Desa Gedangan, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Industri ini didirikan dan dikelola oleh Bapak Mujarin selaku pemilik usaha yang didirikan pada tahun 1995. Usaha ini bergerak di bidang industri kerajinan batu marmer dengan produk yang dihasilkan, yaitu antara lain meja, kursi, batu nisan, dan hiasan lainnya. Kali ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan pemilik usaha, yaitu Bapak Mujarin. Beliau menerangkan terkait profil lembaga, mengenai identitas lembaga, sejarah berdirinya, dan sampai dengan struktur organisasi lembaga tersebut. Tidak berhenti di situ saja, beliau juga mengajak saya untuk melihat proses pembuatan dari setiap produk usaha yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Mulai dari proses pemolesan, proses pembentukan, dan proses penyekrapan. Dengan memiliki 8 orang karyawan yang di setiap orangnya menjalankan tugasnya masing-masing, hal tersebut lebih memudahkan dalam proses pengerjaan produk usaha tersebut. Dengan 8 orang karyawan yang tergabung dalam usaha UD Manunggal Abadi yang berasal dari masyarakat setempat, hal ini membuat tingkat pengangguran dari masyarakat sekitar menjadi berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Khoiroh dari jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan selama kurun waktu 1 bulan, yaitu pada tanggal 20 September sampai dengan 22 Oktober 2021, yaitu dengan judul Peran Perbankan Terhadap Produktivitas Usaha UMKM UD Manunggal Abadi Desa Gedangan, di mana sebelumnya saya telah melampirkan video atau cuplikan terkait pengalaman atau aktivitas saya melakukan PPL di UD Manunggal Abadi. Alasan saya mengapa saya memilih UD Manunggal Abadi sebagai tempat PPL saya, karena UD Manunggal Abadi merupakan salah satu lembaga UMKM terbesar di Desa Gedangan, di mana selain berproduksi, UMKM ini juga menjadi wadah pengepul dari usaha-usaha kecil di sekitar masyarakat Desa Gedangan. Dan serta UMKM ini menjadi peluang kerja dari masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dari masyarakat sekitar desa tersebut. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
mengenai pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam bentuk permodalan. Adapun setiap usaha atau bisnis yang dijalankan pastinya akan menghadapi berbagai masalah seperti halnya pada UMKM. Adapun permasalahan umum yang biasanya terjadi pada UMKM yaitu kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan sumber daya manusia, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, kemampuan manajemen, dan juga kemitraan. Bank merupakan lembaga yang dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan antara lain menyimpan dana, investasi pengiriman uang, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Adapun fungsi utama bank yaitu merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa. Di mana yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, di mana masyarakat yang kelebihan dana sangatlah membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya. Kemudian bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian bank juga memberikan return atau imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang disimpan di bank. Selanjutnya yang kedua yakni menyalurkan dana kepada masyarakat. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagai besar berupa kredit untuk bank konvensional dan pembiayaan untuk bank syariah. Selanjutnya yang ketiga yakni pelayanan jasa perbankan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa layanan jasa, di mana beberapa jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain yakni jasa pengiriman uang atau transfer, pemindahan bukuan, penagihan surat-surat berharga, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Pun di dalam ketiga fungsi utama bank tersebut sangatlah berdampak pada pertumbuhan UMKM, di mana salah satunya yaitu penyaluran dana kepada masyarakat mengenai penyaluran kredit perbankan, di mana kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Adapun fungsi dari pembiayaan kredit yaitu yang pertama, kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari uang. Yang kedua, kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari barang. Yang ketiga, kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan perekonomian. Yang kelima, kredit adalah salah satu alat untuk stabilitas ekonomi. Dan juga yang terakhir, kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat. Adapun mekanisme penyaluran kredit adalah sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak, maka dilakukan dengan analisis 5C, yaitu yang pertama karakter, capitality, capital, condition, dan juga collateral. Sedangkan penilaian kredit dengan analisa 7P yaitu yang pertama personality, party, purpose, purpose, payment, profitability, dan juga protection. Jadi, bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis dengan cermat, resiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan kredit dari
Kredit bermasalah antara lain yang pertama, rescheduling atau penjadwalan kembali. Yang kedua, reconditioning dengan merubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Yang ketiga, restructuring dengan mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan kredit. Yang keempat, kombinasi. Dan yang kelima, eksekusi, merupakan anggunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur bank, baik kewajiban atas pinjaman pokok maupun bunga. Hal tersebutlah yang dilakukan suatu bank dalam upaya-upaya penyelesaian kredit bermasalah. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Salah satunya yakni mengenai tersedianya pembiayaan guna membantu meningkatkan dan mengembangkan usaha UMKM, di mana dengan adanya fungsi utama dari lembaga keuangan tersebut berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan juga pelayanan jasa yang semua itu disediakan oleh bank, maka pelaku usaha UMKM dapat meningkatkan produktivitas usaha UMKM-nya melalui ketiga fungsi utama bank tersebut. Produktivitas merupakan jumlah yang dihasilkan setiap pekerja dalam waktu tertentu, di mana produktivitas tergantung pada perkembangan teknologi, alat-alat produksi, serta faktor-faktor lainnya. Jadi pada setiap perusahaan guna mencapai produktivitas yang tinggi dengan berbagai macam cara, yaitu diantaranya dengan perbaikan alat atau teknologi serta meningkatkan sumber daya manusia. Maka dari sinilah ukuran produktivitas bisa dilihat. Ukuran produktivitas bisa mencakup seluruh faktor produksi atau fokus pada satu faktor atau sebagian faktor produksi yang digunakan dalam perusahaan untuk berproduksi. Sekian hasil pemaparan laporan praktik pengalaman lapangan dari saya Alvina Khoiroh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.